Nah pemirsa, lu pernah pemirsa itu kisah kami pemirsa lah. Jadi pemirsa bersalah. Nah, ini pemirsa. Nah itu pemirsa. Saya juga pernah. Pemirsa. Nah pemirsa. Dua pemirsa. Pemirsa. Nah pemirsa. Ya. Tapi mendengar Kayak apa tadi asal usul orang anu tadi? Jadi asal nenek moyang bangsa Indonesia itu dari negeri Yunan. Itu zamannya sebelum Masehi. Zamannya Taurat atau zamannya Musa. Oh, zaman kitab Injil. Nah, jadi zamannya Musa itu belum Injil tuh belum. Sebelum Masehi. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia itu ada 4 generasi. Generasi pertama di Pulau Sumatera, nenek moyangnya merantau. Generasi kedua nenek moyang nih ke Kalimantan. Generasi ketiga ke Pulau Jawa. Tapi suku Jawa itu sudah ada dari silah-silah, dari fosil-fosil. Orang-orang Jawa tuh bentuk-bentuknya tuh kayak kanda, tebal tengkoraknya. Oh, lebih tebal, beda. Lebih tebal, pipihnya nih kayak kita kan sipit-sipit, ini lebih kita lihat orang Jawa di sini lebih lebih tebal. Lebih oh, tebal, itu menurut kotak, anunya lah. Fosil, tengkorak. Nah, itulah orang Jawa. Nah, setelah itu generasi pertama Sumatera, kedua Kalimantan, ketiga ke Pulau Jawa, keempat ke Sulawesi. Sulawesi beda juga. Nah, di Sulawesi kan nenek moyang bangsa Indonesia dari negeri Yunan itu 4 generasi ini. Nah, disitulah sepasang membaur. Makanya di Kalimantan itu suku aslinya adalah Dayak gitu. Nah, seiring berjalan karena ribuan tahun yang lalu pecah ke turun jadi Banjar ada 500 tahun 200 tahun yang lampau sebelum Masehi beranak ya ke Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Tapi aslinya itu ya di Kalimantan Tengah itu sudah dibuktikan oleh Sending sudah membuktikan sejarah nenek moyang orang Dayak itu. Sending itu siapa? Sending itu misi Kristen yang ada di tanah Dayak Kalimantan Tengah. Oh, misionaris Kristen. Sending. Oh, itu ini nih yang pengen bacakan nih hasil penelitian dari Sending tadi. Seorang misionaris Kristen di tanah Dayak. Orang mana itu Sending itu? Orang Jerman. Orang Jerman. Jerman. Membenarkan juga bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu dari negeri Yunan. Yunan itu berada Mongolia, Cina, Kamboja, Vietnam. Menurut Sending tadi. Di bawah itu menurut Sending itu dibuktikan oleh sejarah Sending. Memang sejarah itu tidak ada lagi, sejarah itu dapat ada di buku-buku yang dipustakaan kan ada lagi. Cuma yang dulu kita sekolah itu pernah membaca. Itu pun kita membaca tuh daya ingatnya kayak apa ya kan? Daya ingat juga kan. Nah, suku Dayak kenapa jadi banyak Bang Pancar? Nah, karenanya sudah generasi kedua bertambah, pindah sepasang, pindah ke Kalimantan Tengah, pindah ke Kalimantan Barat, pindah Kalimantan Utara. Nah, lalu makanya kan kalau acara tiwah itu sama kan ya, karena satu nenek moyang lah. Iya, acara dendeng atau deder mengelilingi gapura itu kayak wayang tuh. Kayak gunung, kayak wayang gunung wayang. Iya, itu acara deder jarang itu sama sebutannya aja yang lain. Pernah menghadiri acara tiwah? Pernah menghadirinya di TW. Jadi mengelilingi kayak tahun baru mengelilingi. Itu yang orang, tapi pian udah zaman kepala kerbau lah, kada pahalok kepala istilahnya orang Dayak itu terkenal dengan mengayau atau tebas kepala, dan itu sudah didukung sama orang Belanda. Makanya orang Belanda waktu menjajah Indonesia ketujuh banarnya lah meisukan jangan ke Kalimantan karena Kalimantan itu manusia menebas kepala. Itu benar itu.
Memang kebudayaan orang Dayak itu Mandau itu perang. Untuk menaklukkan suatu kampung itu harus perang dulu. Ditantangnya. Bedanya Kadewani udah menyerah damai kayak itu lah. Kalau Kadewani dikuasai sudah boleh aja situ mulah KTP, pemukim, patok segala macam. Oh ibaratnya zaman dulu lah. Tapi biasanya duel dulu. Woi. Tangtung tebas kepala, menang. Nah ini kepalanya Ditewah. Sudah ditewah. Waduh. Nah jadi itu sebelum masuk sending misi Kristen. Jadi masih agama Helu. Agama? Helu apa tuh? Atau Keharingan. Oh. Keharingan tuh penganut animisme, jadi ini menyembah kepada gunung-gunung, hutan-hutan yang bisa penghuni. Kalau pian dari siapa yang masih Keharingan Kai? Kada lagi sudah dari Kai sudah Kristen. Sudah Kristen dah. Pak Runting Kristen, pian Kristen. Ya. Nah, itu. Jadi kada lagi karena menebas orang di dalam kitab Taurat itu, maka 7 turunan sudah diampuni. Membunuh orang tuh dosanya. Kalau perang kayak Pak, mau dilakukan. Setelah misi Kristen itu masuk, mulai berkurang lah masyarakat Dayak yang menerima Injil itu kurang. Karena sudah ada masuk agama lah. Sudah masuk agama. Jadi kalaupun ada itu hanya masukkan ke hukum adat kan. Hukum adat dengan cara ganti atau apa ganti ya, tilang lah di sini, diganti lah. Nah, itulah kebudayaan orang Dayak itu. Kuburannya kan kada dipatak, digantung kan di pohon-pohon. Itu kada dipatak dulu, mah itu digantung lah karena itu. Kada digantung. Pundu itu apa? Digantung. Apa ngarannya di kayu tuh kalau itu memang dari awal digantung. Digantung. Kada dipatak dulu, mah itu dibersihkan tulang-tulangnya, dianak atas karena itu. Kada digantung, karena sudah bertulang-tulang hanya dipatak. Oh, digantung dulu baru dipatak. Itu apa kepercayaannya tuh kalau menurut ya, itu kepercayaannya yaitu animisme tadi, bahwa jagat raya ini ada penghuninya. Jadi dewanya. Seolah-olah itu dipersembahkan ke dewanya. Oh. Berapa lawas itu hanya dipatak? Sampai berbulan-bulan sampai nyebut tulang. Sampai jadi tulang. Ada yang dipatak. Pernah menghadiri acara itu lah? Pernah menghadiri acara itu. Jadi kulihat ada yang dimasukkan dalam guci. Dimasukkan dalam guci itu nenek leluhurnya. Habis itu diberi tanda bahwa ini yang matinya ini tanahnya itu tanah adat. Itu. Apalagi budaya yang pian kenal, piannya di kota nih udah Kristen nih. Kalau budaya Dayak sendiri pian masih mengikuti kada? Kalau untuk budaya lah, bukan keagamaannya. Kalau budaya Dayak itu seiring berjalan, ngayo tuh untuk upacara tewah itu diganti jadi kepala kerbau. Karena kada perik kemanusiaan. Bah bisa kepala ya Allah ngayo terus. Kalau diganti. Nah, jadi masyarakat Dayak sana itu sama dengan budaya Bali itu, jadi samanya Hindunya tuh Hindu Bali. Kalau bukannya masalah kada ke kepala lanjut aja anunya lah. Nah, dari seiring berjalan makanya di Kalteng tuh ada ngarannya kepercayaan Keharingan. Nah, itu dari dinas setempat, dari provinsinya. Tapi kalau di luar-luar kan kada. Sekarang digolongkan Hindu lah. Keharingan itu digolongkan Hindu. Nah, untuk membuktikannya lagi, yaitu untuk membuktikan bahwa Dayak itu banyak suku dan suku-suku bahasanya, kita buktikan ke Museum Tenggarong itu. Oh, ada situ. Pernah ke sana, Pian? Pernah ke sana. Membaca berapa jumlah suku Dayak? 333,33 suku. Kayak 1000 dibagi 3 tuh lah. 1000 dibagi 3. Dan coba lihat, ini punya mandonya kan sama, Kaltim, Kaltara. Beda-beda tipis aja lah. Sama kan? Sama mata sebelah. Kayak di Kalteng tuh rumah Betang, di sini rumah Banjar. Kalau di Pontianak Kesultanan, rumah Kesultanan tuh budayanya orang sana. Muslim kalau di sana. Nah, bahasanya tuh beda-beda sudah. Bahasa orang Bakumpai lain dan bahasa orang Ngaju. Orang Ngaju tuh kalau kita temui di Kuala Kurun tuh sama bahasanya kan Kapuas.
Kuala Kurun ngaju di sana. Kuala Kurun di atasnya lagi Gunung Mas kah kabupatennya. Ke atasnya lagi Palangkaraya ke atas. Pernah ke sana? Pernah ke sana. Dayak ngaju. Banyak tuh Dayak ngaju di Dia situ. pakai bahasa apa kalau ke sana? Ini karena ngalih itu bahasa Indonesia aja. Dayak, nggak ada bisa bahasa Dayak ini saya. Tapi ngerti ya Bu Pandirnya ini. Tahunya aku hikau menanjung aja TG. Ini Aman. tuh menerjemahkan tadi nama saya minta bantuan kawan-kawan Dayak menerjemahkan bahasa Boy itu apa juga artinya ini. Kebudayaan Dayak itu jadi ada yang masih melakukannya kayak perkawinan pakai mahar juga kan, maharnya sekian Kada kepala kada maharnya lah, kada pahaluk. Kerbau itu gantinya. Nah itulah sekelumit suku Dayak gitu. Dan sekarang sudah bertebaran ke seluruh. Sekarang modern udah profesor, doktor. Di Kalteng itu ada Profesor Usop gitu. Itu menulis anu sidin tuh yang perang sampit tuh sih menulisnya. Nah itu baca. Profesor itu. Baca tulisannya itu. Adakah lagi wah ini bukunya lah. Bedah buku itu misalnya sulit gitu mencarinya tuh. Rektor gak sidin tuh? Rektor itu Unpar. Dan terbatas profesor itu bisa dihitung dengan jari orang Kalteng itu. Pertamanya sekolahnya jauh, umumnya mereka itu ampe sekolah SD ampe masuk ke hutan. Profesor Lambut kenal kan? Profesor Lambut kenal tuh orang dari sini Kapuas ini, dosen di IKIP gitu, bahasa Inggris. Tapi ini kebudayaan Dayak lebih paham. Karena memang akademis kan orang. Lebih paham ya. Mungkin asal usul Dayak itu tahun berapa mungkin lebih pas ya. Lebih paham karena dosen bahasa Inggris. Habis itu ini banyak berbicara tentang budaya Dayak malah. Itu Banyu nanti anu pamalian ganal jadi membuang ratik di Banyu. Nah, menyayangi sungai sampai sekarang sih masih mana buku itu. Ada bukunya lah. Ada banyak sih nulis juga itu. Termasuk sih itu dimasukkan cendekiawan. Iya. Kesultanan Banjar. Termasuk lah. Nah sekarang sudah agak sulit sudah buku-bukunya itu kan. Sudah berubah semua, kemungkinan ada di Google, cuma banyak berubah kan. Google ini tergantung siapa penulisnya ya Allah. Iya. Penulisnya nggak kayak ulun juga, minta ujar juga ada anu juga. Kayak Profesor MP Lambut itu. Kada buat lagi ya Allah. Asli orang Kapuas itu, dosen lah itu. Dayak ngaju kan paling banyak anunya nih. Sebenarnya yang paling banyak orang ngajar. Kalau di daerah Kuala Kurun itu paling banyak sama Palangkaraya Dayak ngaju. Berarti suku Dayak yang paling banyak orangnya ini Dayak ngaju lah. Kalau sekarang menurut pian di mana-mana Dayak ngaju aja terdapat. Merata aja nya sebenarnya. Merata kayak Bakumpai, Manyan, Siang. Habis itu apa lagi? Dia anu Balangan. Meratus, kalau daerah sini Meratus kan. Dayak Meratus atau orang bukit dia nyemetnya. Iya, di kaki Gunung Meratus. Nah seiring berjalan masuknya agama, masyarakat Dayak ada yang memilih kan, ada yang Nasrani, Islam, Kristen. Tapi Hindu ada juga banyak Hindu keharingan. Nah. Kalau di KTP Dayak itu yang keharingan itu digolongkan Hindu. Berapa ikong dapat penyuluh-penyuluhnya. Iya, tetap aja jaranunya keharingan, gawinya keharingan tetap tapi golongan agamanya digolongkan Hindu. Hindu keharingan, gitu ditulis Hindu keharingan. Kepercayaan Hindu keharingan. Nah, itu banyak di Palangkaraya. Kalau sudah merantau-rantau itu Kristen aja banyak kan. Kristen banyak lah. Ya, akun misionaris masuk ke dalam-dalam itulah. Misionaris itu masuk ke pedalaman itu abad 1886 nya masuk sending itu dari Jerman nya masuk ke tanah Borneo, tapi karena sunyi lalu pindahnya ke tanah Batak. Nah di tanah Batak itu berkembang sending itu berkembang karena masyarakatnya sana banyak. Sending tadi orangnya tadi lah. Misi Kristen itu.
Nah, itu sepintas dari orang-orang pedalaman. Jadi mereka tuh masih melakukan kayak tiwah, acara-acara kayak acara perkawinan. Di sini bawoy, ya di sini ayam, Bawoy, bawoy, babi. Nah, jadinya menghormati. Oh, jadi pengantenan kalau daerah sana, di pedalaman sana. Orang pedalaman tuh iwaknya terbagi dua nih. Untuk yang muslim ayam. Untuk yang non muslim nang Kristen atau lain-lainnya nang hendak makan bawoy. Di sini wadah makanan bawoy. Bawoy kan nyebutnya. Bawoy itu babi kan. Nah, kalau di daerah TW itu Dayak Bakumpai, itulah yang banyak muslim. Dayak Bakumpai. Pian pernah nggak mandiri acara pengantinan terbagi dua makanan tadi? Di TW itu bisa tuh. Gana-gana lah tatakannya anu bawoy. Iya, kayak ayam juga yang saya di sini. Oh, daging larang itu. Kalau di sini larang, kalau di sana bebuangan aja kan. Di halaman ya kalau di halaman. Cuma bila terlanggar aja lah. Bayar. Kabar dijipin orang. Denda. Dihitung mulai menyusu aja lah. Kayak itulah bujur lah. Iya. Patuh curang. Sayang pan rupanya. Bahkan untuk semacam maharnya itu untuk perkawinan. Babi juga. Mahar? 10 hikung babi. Iya. Nah, proses nang bujur-bujur Dayak itu bukan Kristen lah, yang Dayak itu kayak apa? Itu acaranya kan mereka kalau Kristen di gereja nih. Terus kalau yang Dayak sekalian kayak apa? Haringan tuh ya di balai? Di balai atau di rumah adat. Haringan ya, rumah adat. Jadi ada ijab kabul kah apa tandik kah bukannya? Ada semacam ijab kabul juga. Nah, pemirsa biar lebih jelas kalau kita kumpul tetamu abang pancar kan ditagur-tagur. Ijab kabul sama ada. Ini jadi perangkat perkawinannya. Nah, ini babinya. Oh, jadi ada ijab kabul juga? Iya. Masih ada keluarga yang Haringan? Yang kita datangi? Ada lagi sudah. Ada lagi Kristen semua? Kristen semua ada. Nah, muslim ada? Yang muslim ada. Ada juga kan? Ada. Keres lambut. Itu ada yang keponakan tuh dari lakinya guru kan. Lakinya guru, guru lulusan orang Kandangan, lulusan SPG Kandangan. Karena dinas sudah malap. Lalu pindahnya. Mas itu jodohnya sudah ya sudah. Terdapat orang muslim bininya. Anak lakinya. Oh, lalu mualaf. 4 agama lakinya. Nah, kalau pian kada mualaf lah, memang Kristen dari lahir lah. Kristen dari lahir. Parunting Kristen dari lahir. Abah mamaku Kristen. Kami bisi anak itu Kristen semuaan. Oh, masih keluarga Kristen ya, kada ada yang keharingan lagi. Jak ada kita datangi. Nantinya ada praksi itu deh, bukan ada banyak-banyak pohon. Kecuali kita tulak ke Sungai Ringin itu ya, itu ada. Daerah mana itu? Daerah Palangkaraya ke atas. Sungai Ringin. Apa ngarannya kalau lihat peta itu masuk ke mana gitulah. Kada sampai ke Jangkang, kada sampai di bawahnya lagi. Sungai Ringin ada situ. Banyak orang-orang dari Keharingan. Ribuan masih? Masih ya, di sekitar kalau 100-an ada. 100-an? Wah, berarti adat jalan benar di situ lah pokoknya lah. Cuma modern juga orangnya Allah dah. Modernnya ya. Cuma adat masih? Masih adat. Jadi di situ dibagi, ada muslimnya, ada nasraninya, ada masih Hindu Keharingan. Banyak kayak pohon-pohon ganan diikat lah, kain hiraka, kain kuning ya? Iya, kain kuning. Kita lihat ke kuburannya. Di sana tuh dibagi-bagi dah. Jadi Keharingan akahnya kan dibagi-bagi. Tanahnya dah sehektar. Untuk pemakaman. Nah, terus yang Keharingan tetap bergantung. Kalau yang muslim dipatak, yang nasrani dipatak. Habis itu yang Keharingan tetap di hutannya masih hutan alami. Hutan alami, digantung-gantung, pohon-pohonnya masih asli. Kebudayaan atau adat atau tradisi Dayak, tradisi anggap aja lah, nang kada kawa digawi oleh pian karena pian agama Kristen. Nah, kenapa bukan kita Dayak nih, jadi setiap ilmu tuh kebanyakan pakai minyak
minyak bintang, minyak kuyang, minyak ini, minyak itu, itu kan kemungkinan asal usulnya dari Dayak tuh, minyak tuh. Kenapa jadi minyak? Ilmu tuh lah kebanyakan kok minyak. Nah, adakah pendapat atau mendengar